Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dava Aditya Jauhar, NRP 0531194 030. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang lossy and lossless file compression. Nah, di sini adalah daftar isi dari presentasi saya. Yang pertama itu adalah perbedaan antara lossy versus lossless secara mendasar, secara umum. Lalu yang kedua itu membahas tentang lossy compression itu sendiri, serta implementasinya. Yang ketiga itu membahas tentang lossless compression dan juga implementasinya. Yang terakhir itu adalah menganalisis perbandingan antara lossy dan juga lossless compression. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu lossy versus lossless. Nah, sebelumnya alangkah baiknya saya sebutkan dulu beberapa istilah yang nantinya bakal sering muncul. Saya akan sering saya sebutkan, yaitu lossy compression, lossless compression, dan juga distortion measure. Lossy compression itu secara garis besar atau secara umum itu artinya adalah metode kompresi di mana di dalam prosesnya itu ada pengurangan data. Lalu lossless compression itu kebalikannya, atau bisa dibilang kebalikannya, yaitu kompresi data yang mempertahankan keutuhan data dan kemampuan untuk dikembalikan seperti semula. Jadi dibuat sedemikian rupa agar nantinya data itu bisa direstorasi, bisa dikembalikan, dan artinya karena bisa dikembalikan, tidak boleh ada pengurangan data yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada distortion measure. Sesuai namanya distortion itu artinya penyimpangan, maka distortion measure itu sendiri adalah sebuah pengukuran yang di sini itu fokusnya adalah kualitas data hasil dari file dari kompresinya. Nah, nanti dilihat seberapa mirip atau dibandingkan dengan data aslinya. Nah, nanti seiring berjalannya presentasi saya ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tiga ini. Nah, ini adalah perbandingan point-to-pointnya dari lossy dan juga lossless compression. Yang pertama itu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk metode lossy compression itu terdapat pengurangan data dalam prosesnya. Sedangkan untuk lossless itu datanya tetap utuh, dan jika dikembalikan itu nanti bisa kembali seperti semula. Nah, lalu kenapa terdapat pengurangan data pada lossy, atau apakah tujuan dari pengurangan datanya itu? Pengurangan data ini ditujukan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lain. Salah satunya adalah pengurangan ukuran dari file yang dihasilkan. Di poin nomor 3 itu ya, pengurangan data sama dengan pengurangan ukuran. Nah, untuk lossless sendiri itu kebalikannya, atau bisa dibilang kebalikannya, yaitu minim terdapat pengurangan ukuran. Sehingga jika kita ingin mencari kualitas tapi tidak ingin kehilangan data yang dimiliki atau data yang terkandung di dalamnya, maka kita bisa menggunakan lossless. Nah, lalu kualitas file dikorbankan demi mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini tadi. Lalu bagaimana caranya mendapatkan ukuran yang lebih kecil tadi itu? Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa terdapat pengurangan data. Nah, apa yang akan terjadi apabila terdapat pengurangan data? Nah, di sini karena kita menggunakan contohnya kita itu adalah menggunakan gambar, tapi bisa juga digunakan di media lain. Nah, salah satu yang kasat mata istilahnya itu adalah terdapat pengurangan kualitas. Kalau di gambar itu berarti nanti gambarnya akan menjadi lebih noisy atau lebih pixelate. Sementara kalau untuk lossless itu saat dibandingkan itu nanti secara teori itu harusnya akan jauh lebih mirip dengan gambar aslinya atau file aslinya atau data aslinya dibandingkan dengan saat kita membandingkan hasil kompresi lossy dengan file aslinya. Nah, yang terakhir itu kalau lossy itu bisa digunakan di media gambar, audio, dan juga video. Untuk lossless itu bisa digunakan pada teks, gambar, dan suara. Selanjutnya kita membahas tentang
perbandingan kualitas gambar atau distortion measure. Yang pertama itu ada MSE. MSE atau mean square error, sesuai namanya itu adalah mengukur error atau selisih atau perbedaan antar pixel. Jadi sesuai rumusnya itu nanti ada pixel dari data pertama. Kalau di sini kita menggunakan gambar ya, berarti pixel pada gambar pertama dan pixel pada gambar kedua itu dibandingkan satu persatu. Jadi secara garis besar itu adalah membandingkan tiap elemen di data pertama dan data kedua dan dilihat seberapa jauh perbedaannya, atau di sini bisa disebutkan errornya. Nah, semakin kecil nilainya, semakin mendekati 0, maka semakin mirip pula, dan juga bisa dikatakan semakin baik juga kualitas kompresi yang dihasilkan. Untuk gambar sendiri berarti kalau semakin mendekati 0, itu berarti gambar yang dihasilkan oleh proses kompresi itu semakin mirip dengan gambar aslinya, semakin tidak ada bedanya bisa dibilang. Selanjutnya itu adalah signal to noise ratio. Ya ini mohon maaf sebelumnya karena saya juga belum terlalu paham tentang ini, terutama SNR. SNR itu tetap menggunakan MSE sebagai salah satu pembandingnya. Jadi nanti apabila SNE-nya itu 0, karena SNE-nya itu ada di bawah, ada di pembaginya, ada di penyebutnya, maka otomatis SNR-nya itu akan bernilai maksimal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semakin besar nilainya itu maka akan semakin baik kualitas data tersebut. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan yang saya temukan di internet dan juga dari presentasi ibunya itu, presentasi Bu Anissa, bahwa sesuai namanya itu adalah pengukuran terhadap noise yang terdapat dalam gambar. Tapi bagaimana atau noise-nya itu diukur dalam bentuk seperti apa, itu saya belum memahami sampai sekarang, jadi masih harus memahami lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir itu adalah PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio. Itu hampir sama seperti SNR, bedanya ini adalah kemungkinan noise terbesar dari setiap datanya, atau kalau di gambar itu setiap pixelnya. Jadi di sini disebutkan bahwa misal pada datanya itu 8 bit, maka peak-nya atau kemungkinan noise terbesar itu sudah 255. Nah, sama seperti SNR, semakin besar nilainya, maka gambar atau data yang dihasilkan itu jauh lebih jernih dari yang kalau nilainya kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian lossy compression. Nah, di sini saya mengimplementasikan yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan di sini metode yang saya gunakan itu adalah algoritma Discrete Cosine Transformation atau DCT. Nah, di sini bisa kita lihat, ini sengaja saya turunkan kualitasnya cukup jauh. Istilahnya itu adalah threshold-nya itu saya besarkan. Nah, di sini bisa kita lihat secara kasat mata pun, walaupun gambarnya itu kurang lebih sama, bisa dibilang sama atau mirip, serupa, namun bisa kita lihat dari gambar yang belum diperbesar saja itu sudah terlihat ada pixel-pixel yang sudah cukup kasat mata, sudah cukup terlihat jelas. Nah, apabila kita perbesar sebesar 100% atau 2 kali lipatnya, maka bisa dilihat bahwa gambar pertama, gambar yang atas itu jauh lebih tajam daripada yang bawah, yang sudah berbentuk pixelate atau pixel-pixel itu. Karena memang cara kerja dari DCT sendiri itu adalah dengan membagi gambar tersebut menjadi blok-blok, dan di blok tersebut itu nanti akan dibuat blok sebesar 8x8 atau sesuai dengan pengaturan yang ada di pemrograman ini. Nah, nantinya blok tersebut itu akan dibandingkan warnanya dari pojok kiri atas, dari koordinat 0,0 sampai dengan koordinat paling pojok kanan bawah. Nah, nanti frekuensi warna yang dihasilkan itu nanti akan istilahnya disederhanakan. Jadi yang awalnya itu rumit, itu nanti akan disederhanakan sesuai dengan yang mirip gitu. Jadi nanti warnanya lebih sederhana. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa gambarnya itu menjadi lebih sederhana, lebih
warnanya itu lebih sama satu sama lainnya. Jadi dalam satu kotak blok itu nanti warnanya itu jadi lebih mirip satu sama lain, sehingga warnanya tadinya tajam itu menjadi lebih kotak gitu, karena bloknya itu yang tadinya warnanya beragam jadi lebih seragam. Sajian ini juga sama menggunakan DJT, namun saya menggunakan foto PNG. Nah ini juga karena nantinya algoritma lossless yang saya gunakan itu fotonya menggunakan ini, jadi alangkah lebih baiknya, dan juga untuk menambah akurasi atau perbandingannya saya menggunakan foto yang sama seperti yang lossless. Nah di sini saya menggunakan foto yang berbeda. Nah bisa dilihat thresholdnya ini lebih besar lagi, yaitu 0,1. Semakin besar thresholdnya, maka pixel yang terlihat itu, blok-blok pixel yang terlihat itu semakin jelas dan semakin seragam pula warnanya, jadi tidak ada keberagaman dalam warnanya. Nah bisa dilihat ini ya seperti tadi, ini gambarnya sudah sangat pixelate saat diperbesar sebanyak 2 kali atau 100%. Nah yang kedua itu adalah menggunakan metode DFT. Untuk DFT sendiri sebenarnya mirip seperti DJT, hanya saja algoritmanya itu sedikit berbeda. Nah di sini hasilnya pun cukup sama, maksudnya itu membagi gambar menjadi blok-blok, dan bloknya itu nanti dikenakan transformasi Fourier atau DFT itu, yang nantinya akan menghasilkan gambar seperti yang ada di bawah itu, di kanan dan di bawah itu. Jadi namun bisa dilihat di sini nanti saat dibandingkan dengan DJT, nanti DFT itu ternyata lebih istilahnya lebih agresif ininya, kompresinya, jadi lebih kasat mata pixelnya. Saat dibandingkan dengan file aslinya itu nanti masih mungkin dapat dilihat seperti mirip dengan DJT. Namun saat kita lanjut DJT dan DFT, bisa dilihat bahwa file DFT itu lebih kasat mata begitu. Jadi saat dilihat di gambar yang versi tidak diperbesar atau tidak di zoom, itu yang kanan atau yang DFT itu lebih terlihat atau lebih kotak-kotak pixel gitu. Lalu ini yang tadi itu implementasi 2 menggunakan DFT dan fotonya adalah PNG. Bisa dilihat bahwa ya sama seperti tadi, jika dibandingkan dengan file aslinya, maka outputnya itu hampir sama seperti DJT, yaitu gambarnya lebih pixelate secara kasat mata, apalagi saat diperbesar 2 kali itu lebih terlihat bahwa lebih pixelate. Tapi saat dibandingkan ya kurang lebih yang DFT itu cenderung lebih pixelate atau lebih agresif ininya, kompresinya. Nanti bisa kita lihat perbandingan secara numeriknya menggunakan distortion measure tadi. Lalu selanjutnya itu adalah lossless compression. Nah, di sini saya menggunakan metode algoritma run-length encoding atau RLE. Dan di sini bisa kita lihat, saya hanya melampirkan gambar yang tidak diperbesar. Dan di sini bisa kita lihat bahwa secara kasat mata, tanpa diperbesar itu gambar yang dihasilkan itu kurang lebih jauh lebih mirip daripada gambar yang dihasilkan oleh metode lossy compression. Nah, saat diperbesar juga ternyata kualitas gambarnya itu tidak jauh berbeda. Jadi kita tidak menjumpai pixel-pixel yang cukup kasar seperti tadi saat metode lossy. Jadi sudut-sudut dan detail gambarnya itu tidak begitu hilang, bisa dibilang. Jadi masih mempertahankan detailnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah analisis perbandingan. Analisis perbandingan secara numerik menggunakan distortion measure antara gambar lossy dan juga gambar lossless dengan gambar aslinya. Nah, yang pertama tadi itu adalah file lossy yang JPG. Itu saat dibandingkan file original dan juga file hasil DJT-nya itu terdapat kompresi ukuran sebanyak atau sebesar 72,41%. Lalu yang original versus DFT itu adalah 70,6%. Lalu apabila DJT dan DFT itu dibandingkan,
maka terdapat perbedaan di mana DCT itu lebih besar dan DFT itu lebih kecil. Nah, jadi perbandingan antara keduanya itu yaitu 6,56%. Nah, yang kedua itu menggunakan gambar PNG, sama nilainya itu sama. Jadi perbandingan dari original dan DCT itu lebih kecil daripada original dan DFT. Dan di sini bisa kita lihat bahwa file DCT lebih besar daripada file DFT. Nah, dari kualitas gambarnya sendiri diukur menggunakan distortion measure. Untuk metodologi dengan file JPG itu bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita tarik kesimpulannya bahwa MSE dari DCT itu lebih mendekati 0 atau lebih kecil daripada DFT. Lalu untuk PSNR-nya itu lebih besar DCT daripada DFT. Dan untuk SNR sendiri ini lebih kecil yang DCT daripada DFT. Nah, melihat nilai MSE dan PSNR-nya, maka bisa kita bilang bahwa DCT itu menghasilkan gambar yang lebih baik, relatif lebih baik dibandingkan dengan yang DFT. Nah, saat DFT dan DCT dibandingkan sendiri pun terdapat perbedaan di antara dua gambar tersebut, meskipun perbedaannya sangat kecil, dengan MSE hanya sekitar 7,66. Nah, lalu selanjutnya ini adalah untuk yang menggunakan gambar PNG. Membandingkan file original dengan DCT, MSE yang didapatkan itu lebih kecil atau lebih mendekati 0 dibandingkan dengan metode DFT. Dan PSNR-nya itu lebih besar dibandingkan dengan yang DFT juga. Nah, dari dua nilai ini dapat disebutkan bahwa gambar yang dihasilkan oleh DCT itu kembali lagi relatif lebih baik daripada yang dihasilkan oleh DFT. Dan untuk perbandingan dua file antara DCT dan DFT itu sendiri terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu berbeda, dengan MSE hanya sebesar 2,99. Nah, untuk lossless sendiri, yang pertama ini adalah perbandingan ukuran dari masing-masing file yang dihasilkan, di mana file originalnya sendiri itu sebesar 14 KB, 144 KB, 1,4 MB. Ya, sekian, kurang lebih seperti itu, segitu. Lalu saat dibuka dan langsung di save menggunakan Python-nya, itu berkurang drastis menjadi menjadi 1 MB. Nah, selanjutnya itu saya mencoba mengkompresi, mengencoding file yang sama sebanyak 4 kali. Jadi nanti setelah dihasilkan file kompresi pertama, hasil file tersebut akan dikompresi menjadi hasil yang kedua. Hasil yang kedua tadi akan dikompresi lagi menjadi hasil yang ketiga, dan hasil yang ketiga tadi akan dikompresi lagi menjadi hasil yang keempat. Nah, tujuan saya melakukan hal tersebut adalah untuk melihat apakah terdapat pengurangan data saat kita berulang kali men-encoding atau mengkompresi file yang dihasilkan tadi. Dan ternyata saat dibandingkan dari segi ukuran itu tidak terdapat pengurangan sama sekali, yaitu masih identik menjadi 1.059.814 bytes. Dan untuk size conversion ratio-nya sendiri, pengurangannya itu satu-satunya adalah terjadi di saat kita membuka dan menyimpan gambar tersebut menggunakan programnya, yaitu sebesar 35,88%. Sedangkan saat kita mulai men-encoding dan juga mengulang proses encodingnya tersebut, itu tidak terdapat pengurangan sama sekali karena nilainya 0,0%.
dari ukuran file tiap gambarnya. Lalu ada perbandingan kualitas gambar menggunakan distortion measure dari metode Lux. Nah, saat kita membandingkan original dengan hasil encodingnya, MSE yang dihasilkan itu adalah 0. Artinya, gambar yang dihasilkan itu bisa dibilang identik dengan gambar aslinya. Nah, dikarenakan MSE-nya itu 0, maka PSNR-nya itu akan mencapai nilai maksimum, atau di sini itu adalah 100. Lalu, untuk SNR sendiri itu nilainya adalah 1,488 sekian. Nah, saat kita lihat nilainya ini, keempatnya itu saat kita bandingkan antara original dengan RLA yang pertama, lalu RLA pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga, dan yang ketiga dengan yang keempat, itu tidak terdapat perubahan sama sekali. Jadi MSE itu sama-sama 0, PSNR sama-sama 100, dan juga SNR itu sama-sama 1,488, 789, 550, 916, 195 desibel. Ya, jadi nanti kita akan bahas kesimpulan juga. Nah, kesimpulannya ini yang pertama itu adalah metode kompresi lossy itu memang benar mengurangi data dari hasil akhir yang juga mengurangi ukuran file yang dihasilkan. Sedangkan untuk metode kompresi lossless sendiri itu dapat mempertahankan kualitas dan juga keutuhan data dilihat dari ukuran dan juga distortion measure yang didapatkan dari file asli dan juga file yang dihasilkan. Lalu yang ketiga itu terdapat pengurangan ukuran file yang disebabkan oleh library pengolah file gambar pada Python seperti image.io, OpenCV, dan juga Fill. Saya sudah mencoba ketiganya untuk tugas yang sebelumnya, dan ternyata tiga-tiganya itu tanpa kita mengubah apapun, hanya kita buka lalu kita simpan lagi menjadi file yang baru, itu sudah mengurangi ukuran gambar. Lalu kesimpulan selanjutnya itu adalah saat kita mencoba mengkompres sebuah file itu berulang kali menggunakan kompresi lossless RLA, itu ternyata tidak ditemukan pengurangan kualitas dan juga pengurangan data. Artinya bisa kita simpulkan bahwa kualitas yang dihasilkan itu dapat bertahan sehingga tetap sama seperti data awalnya. Lalu ada metode kompresi lossy itu karena kita menggunakan dua metode berbeda, yaitu DCD dan DFT, dan dilihat dari nilai MSE dan PSNR-nya, maka DCD itu bisa dibilang relatif lebih baik hasilnya dibandingkan dengan yang DFT. Nah, saat kita bandingkan antar gambarnya pun, DCD dan DFT itu memiliki selisih yang cukup sedikit, namun DCD lebih unggul dibandingkan DFT dari segi angkanya. Dan yang terakhir itu diperlukan pemahaman lebih lanjut, terutama tentang distortion ratio PSNR dan juga SNR. Nah, di sini adalah link yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah source code-nya, lossy dan lossless-nya itu bisa dibuka di link tersebut apabila tertarik melihat. Lalu ada daftar pustaka untuk metode-metode dan juga distortion measure yang saya tahu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai poin ini, sampai detik ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.